Halo Sobat Muda, kembali lagi dalam SBP on the Weekend bersama saya, Vikaris Richard Christoph Lewerisa. Sobat Muda yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-19 hingga 21. Ibrani pasal 13 ayat 19 hingga 21. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sambil berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Bersyukur senantiasa dalam kehidupan kami. Engkau masih menyertai kami, Engkau masih menuntun kami, Engkau masih membimbing kami masing-masing pemuda-pemudi GBB Tuhan. Kiranya kasih setiamu senantiasa menuntun menyertai kami semua dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman. Urapi kami, pakai kami, agar kami dapat mengerti dan memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Berfirman ya Tuhan, karena kami anak-anakmu telah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan muda yang terkasih, mari kita membaca dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat 19 hingga yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dengan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung sebagai segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, pernah kita mendengarkan lagu rohani yang berjudul Menyenangkan? Dalam lagu tersebut terdapat penggalan lirik yang menyatakan, menyenangkanmu, senangkanmu, itulah kerinduanku. Dari lirik ini kita dapat melihat bagaimana kita memiliki kerinduan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penulis surat Ibrani menggambarkan bahwa dirinya dalam menyebarkan kabar keselamatan bagi umat manusia akan berhadapan langsung dengan penganiayaan atau konsekuensi terhadap tindakan ketika mewartakan kabar keselamatan. Penulis mengatakan dia dan rekan-rekannya tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi meminta doa agar terus hidup dengan baik di mata Tuhan. Pemimpin ini meminta doa untuk segera kembali. Kepada para pembaca tidak dijelaskan dengan begitu baik apa maksud atau apa masalah yang terjadi. Penulis hanya berharap permohonan pada hubungan umat di Ibrani dengan meminta doa mereka. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita hari ini mau menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana Allah mau
kita semua untuk melakukan pekerjaan yang menyenangkan Dia, dengan menjadikan kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Walaupun misalnya akan ada banyak orang yang tidak menyenangi kita jikalau kita melakukan kehendak Tuhan. Akan banyak persoalan, akan banyak orang-orang yang menentang dengan itu semua. Akan tetapi kita harus tetap bisa mewujud nyatakan cinta kasihnya di tengah-tengah kehidupan kita, rekan-rekan muda. Karena Allah mengharapkan kita sebagai anak-anaknya bisa untuk menjadi berkat bagi kemuliaan namanya. Dan kita sebagai pemuda harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mau mengubahkan dan memperlengkapi kita agar mampu menyebarkan kabar baik Tuhan kepada sesama ciptaannya. Renungan kali ini juga mau menegaskan bahwa dukungan doa itu sangat penting. Dukungan doa yang diberikan oleh sesama orang percaya dapat menguatkan iman dan keyakinan kita untuk dapat terus mewartakan karya keselamatan Tuhan melalui tindakan kita sehari-hari. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita masing-masing, pasti kita memiliki yang namanya talenta atau karunia dari Tuhan yang dianugerahkan Tuhan dalam diri kita masing-masing. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa apapun bentuk talenta kita, apapun bentuk karunia kita yang Tuhan berikan, pergunakanlah itu dengan baik untuk melakukan hal-hal yang baik menurut kehendak Tuhan. Menjadi orang baik memang tidak mudah. Yang awal tadi saya bilang, menjadi orang baik memang tidak mudah, karena pasti kita akan berjumpa dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita dan tidak senang dengan kita. Walaupun harus demikian kita lalui, satu hal yang harus kita ingat dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan terus memperlengkapi diri dan kehidupan kita agar kita mampu menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang berada di sekitar kita, baik itu dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dan juga dalam keluarga kita, serta bahkan dalam pelayanan kita. Maka dari itu jadilah berkat bagi mereka agar nama Tuhan tetap dipermuliakan, agar shalom Allah tetap diwartakan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Jangan hanya bisa menjadi tangan panjang atau tangan yang terbuka di bawah, akan tetapi jadilah perpanjangan tangan Tuhan dalam sikap dan perbuatan kita setiap hari. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sobat muda yang terkasih, mari kita sambil doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk rahmat-Mu, di mana Engkau masih mengizinkan kami di sudut rumah kami masing-masing, di sudut tempat kami masing-masing Tuhan, untuk mendengarkan renungan pada saat ini.
Berkati kami, sobat-sobat muda, dalam segala pergumulan kami, dalam segala aktivitas kami, dalam segala dinamika persoalan kehidupan kami Tuhan. Baik itu yang sakit, baik itu yang mencari pekerjaan, baik itu yang sedang mencari jodoh Tuhan, kiranya Engkau mampukan mereka, kuatkan mereka untuk melewati setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Bapa dalam kerajaan surga, kami pun juga mau berdoa untuk Dewan Gerakan Pemuda yang telah berjelilah dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, yang terus mewartakan kabar baik, yang terus menjadi penggerak dalam roda pelayanan di GPIB. Kiranya kasih-Mu, penyertaan-Mu senantiasa memberkati Dewan Gerakan Pemuda Tuhan. Bagi mereka yang mengurus semua hal dalam proses SBP on the Weekend ini, kiranya kasih-Mu, penyertaan-Mu memberkati mereka semua. Berkati segenap pemuda, segenap pengurus-pengurus yang ada di setiap jemaat GPIB. Biarlah tangan kasih-Mu senantiasa mengurapi mereka, menuntun mereka, menyertai mereka, menguatkan mereka dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah nama-Mu selalu dipuji dan dipermuliakan melalui setiap kesaksian pelayanan yang mereka lakukan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman ini dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami, untuk terus melangkah, untuk terus meyakini bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, ampuni kami Tuhan jika terkadang kami masih lalai. Ampuni kami Tuhan jika kami terkadang masih saja melukai hati-Mu. Maafkan kami Tuhan. Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan. Masih banyak hal yang ingin kami doakan, tapi kami yakin dan percaya Engkau tahu setiap doa pergumulan kami pribadi pas mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Tunggu. Jangan kemana-mana. Nantikan SBP on the Weekend minggu depan. Stay tune. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!